Mbak Septi. Cerita saya di awal pandemi sekitar bulan April tahun 2020. Kebetulan saya kerja sebagai terapis freelance di Semarang. Saat pandemi pekerjaan saya sedikit sepi, Mas. Jadi saya alih profesi sebagai just tip di Semarang. Kebetulan supplier saya yang biasanya datang 1:30, jam 2, kebetulan juga terlambat sampai 5:30. Menjelang maghrib, barang datang. Saya mengantarkan ke lokasi-lokasi yang sudah pesan just tip saya, Kak, Mas. Kebetulan lokasi yang pertama di daerah Kedongmundu. Di daerah Kedongmundu, saya kurang paham untuk lokasinya. Saya tanya ke suami, hafal rumahnya teman saya yang dulu pernah kamu anterin jajanan itu? Ya, saya tanya gitu. Oh iya, hafal. Suami bilang gitu. Dia bilang lewat di pemakaman itu mah gitu. Bayangan saya pemakaman itu kecil, kayak pemakaman biasa gitu. Ternyata pas saya di situ, pemakaman itu ada di sebelah kanan, yang sebelah kiri masih perumahan gitu, kayak rumah-rumah kampung warga gitu biasa. Pas belok di tikungan kanan itu, ternyata kanan kiri sudah pemakaman. Mungkin itu halusinasi saya atau bagaimana, saya kurang paham. Di situ saya merasa kayak rame, jadi kayak ngap gitu pernapasan saya, Mas. Kebetulan atau entah apa juga, suami harusnya beloknya ke kiri, dia belok ke kanan. Di situ bingung loh, kok jalannya buntu gitu. Saya yang sedikit ketakutan karena di situ ada suara anjing. Bayangan saya nggak mungkin kalau di tempat kayak gini anjing dirantai, pasti dilepas saya gitu. Udah putar balik aja, nanti kita turun dulu ke bawah, pikir di bawah kalau misalkan salah atau gimana. Tapi suami masih diem di situ. Udah cepet balik saya gitu. Pas balik anjingnya ngejar. Lah anjing ngejar itu singkat cerita, ada kendaraan yang lewat. Itu ambil yang belok kiri. Oh mah ternyata yang kiri. Ya sudah ke kiri. Ke kiri situ saya sambil kayak ya bersikir karena ngap gak enak gitu loh, Mas. Di situ. Sampai di lokasi teman saya, kaki saya kayak ada yang gondelin. Bayangan saya masih ke, mungkin ini karena anjing itu tadi. Saya ketakutan jadi kayak ngewel apa ya bahasa Jawanya gitulah, takut anjing. Singkat cerita lagi, udah perjalanan lagi ke lokasi kedua. Oh ini tuh kayak ada yang ngalir, Mas, dari bawah ke atas itu sampai ke perut itu mual. Akhirnya saya mual gitu. Duh kayak ada yang gak beres ini ya, saya gitu sama suami. Nanti daripada kita sampai ke rumah gimana sama anak saya, kan saya punya anak kecil, Mas. Mending kita mampir ke rumahnya Pak M aja gitu. Buat apa, kalau orang kampung saya tuh percaya Pak M itu sampai saya baru saya bilang gitu, bayangan saya tuh masih di lampu merah karena itu posisi berhenti. Pas jalan lagi, tahu-tahu suami udah melipir ke pinggir jalan raya sambil nepuk-nepuk saya. Mas sadar, saya baru ingat kayak gitu. Terus, loh emang kenapa kok berhenti kayak gitu? Ayo udah keburu, udah 7:30, nanti takutnya kalau kemalaman ini makanan keburu gak enak, saya gitu. Kamu tuh kenapa kok? Mas teh kayak mendelik gitu loh, Mas. Suami saya bilangin gitu. Aku gak apa-apa, udah istighfar aja gitu. Kita bawa istighfar, terus kata suami juga kayak ngikik suara gimana gitu loh, Mas. Gitu suami
istighfar terus sampai ke rumahnya Pak M. Singkat cerita, katanya sih nggak apa-apa gitu. Bener ya Pak, nggak apa-apa, soalnya ini anak saya yang kecil tuh suka peka gitu, nanti kadang dia panas kayak gitu. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, kamu kan terapis, jadi biasanya kayak gitu kalau terapis, malah dia bilangnya gitu. Dan singkat cerita saya pulang mandi kok badan saya tuh kayak bau busuk gitu loh Mas. Tapi saya tanya ke suami, cuma saya yang bau. Pikirnya nggak apa-apa, udah saya bawa anak saya pulang. Beneran Mas, anak saya terus nggak bisa tidur, rewel tengah malam itu. Baunya tuh masih bau gimana gitu, nggak enak gitu, bau enak kok ngene, tapi ya lama-lama hilang, tapi cuma saya aja yang bau gitu. Terus singkat cerita lagi, saya hamil Mas. Bulan Mei saya hamil anak ketiga. Saya udah pengen bawa ke orang yang lebih ngerti gitu Mas, buat netralisir badan. Kayak kok saya sering begini begitu gitu, sering lihat sosok juga di kamar mandi, di dapur gitu. Terus pernah ada sosok juga yang mau gangguin anak saya yang besar. Oke. Mbak gitu. Septi, Nun Sewu. Iya. Kita coba kerucut ke satu cerita yang awal ya. Ya, karena kebetulan juga banyak kerabat Imelda yang komen di WhatsApp ya. Itu kalau nggak salah berarti daerah Kedung Mundu tadi ya? Iya Mas. Deket-deket krematorium itu ya? Iya betul. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, itu berarti dari sebelum maghrib ya sampai kemudian habis isya, betul ya? Atau bagaimana tadi? Setelah maghrib, iya. Setelah maghrib Mas, tepatnya. Iya, setelah maghrib. Terus pulang yang pulang Mbak bilang katanya baunya agak nggak kayak biasa itu. Busuk itu setelah isya. Berarti gangguannya berturut-turut, termasuk juga ketika suami Mbak lihat Mbak apa ya bahasanya kayak mendelik tadi itu ya? Iya. Itu masih satu perjalanan itu Mas. Masih di jalan mau ngantar ke lokasi selanjutnya. Tapi lokasi selanjutnya berarti di daerah mana? Nggak usah disebutin detailnya, tapi paling nggak kira-kira kita bisa gambarin berarti sepanjang jalan. Di daerah Mataram. Ke arah daerah Mataram. Mataram. Iya. Berarti lewat ini ya, Tentara Pelajar ya? Kartini Mas. Oh, Kartini. Jalan Kartini. Jalan Kartini mau arah ke Bubaan. Oke. Titik di mana Mbak kayak nggak sadar itu di mana berarti tadi? Di Kartini, lampu merah Kartini. Mau arah ke belok kanan mau ke Bubaan itu. Tapi itu kejadian cuma hari itu saja ya? Maksudnya besok harinya udah nggak ada apa-apa ya? Ya masih berlanjutan, seperti kayak ada waktu saya jalan sering lihat sosok kecelakaan apa gitu Mas, sampai akhirnya saya keguguran juga, saya dilempar ember sama sosok yang di kamar mandi itu. Jadi tanggal 20 saya dilihatin sosok itu sampai dilempar ember. Terus tanggal 24-nya tuh saya pendarahan. Itu jeda cukup jauh? Jeda cukup jauh dari kejadian yang di krematorium. Iya, cukup jauh, tapi dari krematorium itu tadi muternya sering banget saya lihat kayak gitu Mas. Apa itu perasaan saya aja apa gimana gitu, sampai kan saya taunya juga itu dari waktu saya mau ngobatin keponakan saya bawa ke orang yang lebih ngerti gitu, katanya kamu aja perlu diobatin, kenapa ngobatin keponakan, itu loh di perutmu ada satu, kamu lagi hamil apalagi habis pendarahan gitu katanya. Langsung dibilangin gitu. Oke, boleh deh diceritain sedikit yang tadi Mbak ke arah
dilempar sosok dari kamar mandi. Mungkin barangkali ada kesinambungan dari rentetan cerita mistis yang terjadi gitu. Karena berarti sebelum Mbak Justip ini nggak ada gangguan, nggak ada hal-hal gaib seperti ini ya? Nggak ada. Oke, boleh deh sebelum kita break. Jadi itu setiap malam tuh kalau hamil kan mesti sering kencing ya Mas, ke belakang, sering pipis gitu. Itu saya sering lihat itu sosok itu ada di pojok, di atas gitu, di kamar mandi saya atasnya. Mbak itu kan ada atasan itu buat tempat ember Mas. Nah itu di pojokan tuh sering lihat sosok itu. Saya pikir udah biasa kayak gitu. Tapi pas malam itu kok saya tuh kayak di orang Jawa, kok saya nggak bawa gunting, apa ketaan kuku ya, saya tuh bilang gitu dalam hati nih. Tahu-tahu pas udah buru-buru karena mbak takut kan Mas, kayak serem mukanya gitu, terus dilempar ember. Kalau misalnya itu tikus, ember itu kan jatuhnya ke bawah, ini tuh sampai menatap di tembok yang depannya gitu loh Mas, sampai embernya tuh pecah gitu. Terus selang 4 harinya itu saya pendarahan itu. Pas tanya ke orang itu, pas tanya ke orang yang lebih ngerti itu katanya karena itu juga bisa gitu. Gimana Mas? Padahal waktu itu usia kandungan Nuwun Sewu berapa bulan Pak? 9 minggu Mas. 9 minggu itu hampir 2 bulan ya? 2 bulan ya, malah 2 bulan. 2 bulan, ya? Iya 2 bulan. Oke, kita sambungin ke Mas Bu aja kali ya. Mas Bu? Iya Mas. Monggo Mas. Iya. Ini Nuwun Sewu buat Mbak siapa? Septi ya? Septi Mas. Mbak Septi. Cuma saya nggak tahu ini dari tadi tuh saya tuh kepengen nulis lala, ola, lela, nggak tahu ada hubungannya dengan jenengan nggak Mbak? Gimana Mas Bu? Nggak tahu nih saya tuh kepengen nulis lala, ola, lela, lila, ada hubungannya dengan jenengan nggak Mbak? Lala, mungkin ke rumah temannya saya itu ya namanya itu ada itunya Mas. Oke. Boleh disebutin nggak? Oh jangan nggak usah. Itu ya. Rumah teman yang pesen ya? Iya. Nuwun Sewu, karena itu kan kanan kiri itu kan Nuwun Sewu pekuburan ya Nuwun Sewu. Saya tidak sebutkan pekuburan apa. Cuma di sini saya menggambarkan seorang wanita, ini saya sudah mensketsakan seorang wanita. Cuma yang di sini yang agak ekstrimnya gini. Nuwun Sewu. Di leher itu ada talinya Nuwun Sewu. Dan tidak tahu kenapa di bayang saya itu pada waktu jenengan itu sampai di kalau bayang saya pertigaan atau perempatan itu Mbak, perempatan ya, karena kalau perempatan itu ya, karena meskipun perempatan. Kalau dibilang tuh ya pertigaan cuma perempatan karena jalan yang satu kecil ya, kalau bahasa saya gitu ya, kalau saya bayangkan ya. Itu. Dan di situ Nuwun Sewu jenengan sudah tidak tahu kenapa di bayang saya jenengan curiga dengan pohon di sebelah kiri Nuwun Sewu. Nah, di saat itu bener, Mas. Jenengan mulai sesak saat itu. Jenengan mulai sesak terus kemudian Nuwun Sewu jenengan sempat pusing saat itu karena kalau boleh kita flashback Nuwun Sewu jenengan sempat megangi perutnya suaminya jenengan. Mas, gitu. Iya, betul gitu. Mas. Betul Mas. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua Nuwun Sewu sebenarnya suami juga merasa ada sesuatu yang beda, cuma ya namanya orang daripada saya takut Mas mending tak kendel-kendelke kalau bahasa saya gitu. Iya benar. Memang gini Mbak Nuwun Sewu. Pada saat itu jenengan ini ya, berapa bulan itu kandungan Nuwun Sewu? 9 minggu. 9 minggu. 2 bulan. Iya. Karena memang jenengan gini Nuwun Sewu. Jangan dibilang Nuwun Sewu sing jenenge leluhur kalau sudah bilang turuti aja. Kan gitu. Oh iya. Jenengan tidak bawa apa-apa saat itu. Dino bengle ya ndak, peniti ya ndak. Oh iya. Saat itu kan gitu. Karena meskipun jenengan sudah berkali-kali dibilangi untuk itu kan itu. Cuma di sini saya tidak jelaskan logikanya bagaimana Nuwun Sewu. Kan gitu. Nanti malah panjang nanti seperti itu. Tapi memang pada saat itu memang jenengan saat itu sesak karena apa Nuwun Sewu? Jenengan ada tabrakan energi yang besar Nuwun Sewu. Seperti itu Mbak Septi.
Dan nun saya saat gitu itu pada waktu jenengan pulang sampai ke rumah, apakah betul jenengan itu kayak orang masuk angin, Mbak Nun Sewu saat itu? Keluar keringat leres, Mas. Jadi tuh kayak kayak mual terus. Iya, betul Mas Bu, betul. Betul, sama kayak baunya tuh kayak bau bangkai gitu loh Mas Bu. Ya, kalau bahasa saya justru malah keringetnya jenengan yang seperti bau bangkai. Nun Sewu, bukan berarti jenengan bau ndak ya. Saat itu ya, Mbak ya, Nun Sewu. Oh iya. Dan itu yang mencium cuma jenengan, Dok. Orang sekitar tidak mencium itu. Iya, betul, hanya saya, Mas. Ya. Ini Nun Sewu, memang ada sesuatu hal yang ini sudah saya visualisasikan di sini sebenarnya, Nun Sewu. Sebenarnya saya kepengen menulis nama, cuma ini untuk kerabat share yang ada di sini aja, Nun Sewu. Coba nanti saya coba. Seperti itu. Deh. Oke. Deh. Ya. Ya udah dihapus lagi. Ya, jadinya saya hanya mengikuti ini aja, Mas Taufik ya, mengikuti satu ini aja terus. Nah, jadinya di sini memang ada satu kejadian tragis yang menimpa siapapun ini, Nun Sewu. Dan itu kebetulan pada saat itu, karena itu nek tak bang itu Nun Sewu habis maghrib atau mau masuk maghrib, Mbak, itu? Habis maghrib, Mas Bu. Habis maghrib persis itu ya, sekitar jam 6:45, setengah 7 kurang sedikit lah gitu ya. Iya, leres. Iya, Mas Bu, benar. Nun Sewu, pada saat itu sempat agak mau macet enggak motornya panjenengan, Nun Sewu? Gimana, Mas? Saat itu motornya yang jenengan tumpang itu sempat mau ngadat enggak, Mbak? Iya, karena minggir itu toh karena suami takut jadi agak minggir. Karena itu di jalan juga toh Mas, takut kayak kalau kenapa-napa jadi minggir terus itu dimatikan memang. Kalau masalah ngadatnya suami yang Ya mungkin seperti itu, Mbak Nun. Saya memang sekali lagi namanya biaya sepuh dulu itu memang orang hamil itu memang diperlukan sesuatu yang ojo sembrono kan gitu, seperti itu. Nggih, betul, Mas. Dan itu believe it or not, tapi memang seperti itu keadaannya kan gitu. Jadi ya Nun Sewu, kalau boleh saya ulangi lagi, Mbak Septi saat itu memang Nun Sewu, kalau bahasanya ada hentakan dari tempat itu yang pertama. Yang kedua, untungnya jenengan itu bisa dikatakan kalau bahasa gini, imunnya kuat lah gitu logikanya. Sebenarnya kalau jenengan imunnya tidak kuat, merangsek masuk untuk mempengaruhi jenengan, Nun Sewu. Jadinya kalau orang awamnya nanti jenengan bisa kerasukan, awamnya seperti itu. Mungkin itu komen saya kira tuh beberapa kali mikirnya ini tuh kayak halusinasi saya gitu loh, Mas Bu. Kalau bahasa saya tidak bukan halusinasi, ya berarti ya. Karena memang gini, Mbak, memang sebenarnya pada saat kejadian itu menjadikan satu traumatik sendiri ya jenengan ya, karena saat itu ya, karena jenengan juga sempat sedih, sempat menyendiri saat itu, Nun Sewu, tidak mau makan. Istilahnya kalau orang Jawa itu bilang kok rodok gelo apa gitu. Ya, kan gitu. Iya. Ya, tapi semuanya itu kan Nun Sewu. Semuanya itu kan sudah diatur sama alam dan Gustinya kan seperti itu, Mbak Septi. Nggih, betul, Mas. Mungkin itu komentar saya, Mbak Septi, Nun Sewu.